Bangga bersarung mangga. Imam Ibn Atha As-Sakandari mengadu kepada Allah dengan penuh kesadaran, antal mu'nis. Mu'nis itu adalah kalau kita dengan sesama adalah kawan dekat yang menyenangkan. Jadi anasa yukni anis, kawan dekat yang menyenangkan, ngobrol enak, ngomong enak. Kalau perempuan anisah, kalau orang namanya anisah harus menjadi wanita yang enak diajak ngobrol sama suami. Namanya anisah. Anisa adalah kawan dekat yang enak diajak ngobrol, bikin kita nyaman dan seterusnya. Dan yang zat yang paling indah kita dengannya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Maka dikatakan anta al-mu'nis, penghibur sejati adalah Allah. Sehingga di saat Allah memberikan kesenangan, hiburan kepada seorang hamba tanpa syarat. Dan memang bahagia tanpa syarat. Bukan syaratnya dunia. Siapa yang mengatakan dunia syarat bahagia? Banyak orang kaya tidak bahagia. Siapa bilang syaratnya bahagia harus ada tahta? Banyak orang punya tahta tersiksa. Bahkan di sana ada orang yang hidupnya sangat fakir, tapi ternyata Allah berikan kebahagiaan di dalam dirinya. Maka sadari bahwa kebahagiaan hanya Allah. Al-Mu'nis, pemberi kesenangan, ketenangan, kebahagiaan sejati adalah Allah. Andal Mu'nis, engkau zat yang memberikan kesenangan, ketenangan lahum kepada mereka semua, kepada manusia ya Allah. Haitsu auhasyatumul awalim, di saat alam awalim itu adalah semua semesta. Di saat semesta membuat mereka gelisah. Jadi semesta ini membuat kita gelisah. Dan baru akan menjadikan itu semuanya menjadi kita senang kalau Allah berikan kesenangan kepada kita. Manusia di samping kita ini sebetulnya itu adalah bikin kita susah atau bikin kita senang? Ini pertanyaan. Handphonemu tuh bikin susah atau bikin mudah? Fulusmu, duitmu itu bikin kau mudah atau senang atau bikin kau susah? Ini kan pertanyaan. Jawabannya bisa dihadirkan semuanya. Duitmu itu bikin apa? Bikin senang kadang. Yang benar, bukankah dia yang bikin susah? Biasanya kamu enak duduk-duduk gara-gara punya duit kau jalan-jalan, capek enggak kan gitu. Wah. Handphonemu itu apa? Bikin mudah atau bikin susah? Mestinya kan dibuat bikin mudah. Cuman sekarang orang dibikin susah gara-gara handphone. Ya kan bisa berubah-ubah. Kawan ini yang sampingmu itu bikin susah atau bikin senang? Bisa jadi dia bikin senang, suami yang soleh, yang baik bikin senang. Tapi bikin susah ada suami bikin susah. Loh, kok begitu? Berarti semuanya ini bisa menjadi indah. Siapa yang buat indah? Adalah Allah Jalla Jalaluhu. Kita mengusahakannya sehingga bahagia tanpa syarat. Al-Mu'nis, yang bikin ketenangan, ketentraman, kedamaian sejati Allah. Maka mintalah kepada Allah, kita mengusahakan interaksi dengan sesama penuh dengan tata krama, akhlak yang baik, istri menghormati suami, suami menghormati istri, dan wajib itu untuk menggapai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tetap dari Allah yang sesungguhnya. Tapi kita hanya mengusahakannya. Di sini mengadu Al-Mu'nis, zat yang maha pemberi ketentraman, kedamaian adalah engkau ya Allah. Di saat semesta bikin kegundahan, semesta semua bikin susah, kecuali di saat dirubah oleh Allah menjadi sebab kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Al-awalim adalah semesta ini, semesta. Kemudian dilanjutkan, wa antal ladzi hadaitahum hattas tabanat lahumul ma'alim. Engkau yang memberikan hidayah kepada mereka ya Allah sehingga rambu-rambu jadi jelas. Engkau yang memberikan hidayah. Pemberi hidayah adalah Allah Jalla Jalaluhu. Akal kita mengetahui ini hal yang menguntungkan saya dan ini tidak menguntungkan, tapi belum tentu dia bisa mengikutinya kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hidayah. Orang mengerti sebuah kebenaran, tapi tidak serta-merta dia mengikutinya kok. Mungkin kita sering lihat itu haram, kenapa kita masih mencoba-coba? Kita juga mendengar bahwasanya itu keutamanya besar. Siapa yang nggak tahu tahajud keutamanya besar? Coba. Biarpun mungkin hanya kita menghafal tahajud keutamanya besar, sholat duha keutamanya besar. Tapi kenapa kita susah melakukannya? Itu orang yang tidak melakukan sholat itu bukan orang yang tidak mengerti sholat ada pahalanya. Bukan tidak mengerti sholat itu adalah kewajiban. Dia ngerti sholat sebuah kewajiban dan dia ngerti sholat ada pahalanya, tapi tidak dipilih oleh Allah, maka tidak bisa melakukan sholat. Jadi gak cukup dengan pengetahuan kita lalu serta-merta kita mengikutinya. Alangkah banyaknya kita sopan santun kepada istri, kepada suami kan ada pahala, tapi kenapa kita ngomong kasar? Dan kita tahu kalau kita ngomong kasar nyakiti dia, tapi kenapa kita masih melakukannya? Alangkah banyaknya sesuatu yang kita sesungguhnya tahu tapi kita tidak mampu. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Sehingga kita minta petunjuk terus, itu harus. Tidak kurang dari 17 kali kita selalu minta petunjuk pada Allah. Ihdina, ya Allah berikan pada kami petunjuk. Shiratal mustaqim, jalan yang benar itu adalah bukan sekadar jalan surga, jalan hidup di dunia menuju surga, jalan berumah tangga, jalan berbisnis, jalan berinteraksi dengan kawan. Minta petunjuk dari Allah. Kalau sudah Allah berikan petunjuk, lihat lempeng, indah. Makanya kalau kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri karunia, kan banyak luas makna karunia. Ya Allah, tapakkan kaki kami di jalan-jalan orang yang kau beri kenikmatan, kan luas kenikmatan. Jalan kenikmatan orang dalam rumah tangga, saya pengen seperti mereka. Berbisnis dia kaya raya, rezekinya halal, banyak amal, enak di dunia, enak di surga. Saya pengen kayak itu ya Allah. Umar bin Abdul Aziz adalah hamba seperti kami ya Allah. Kalau telah kau pilih Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah yang sangat adil, saya pengen kayak dia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalannya Umar bin Abdul Aziz. Tunjukkan kepada kami jalannya tetanggaku yang hidup rumah tangganya kok bahagia banget. Kenapa saya ribut terus ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim, kita sadar minta kepada Allah petunjuk. Bahkan dalam Fatihah itu kalau kita renungi dahsyat sekali. Ini urusan petunjuk, terus kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Engkau yang berikan petunjuk kepada mereka ya Allah, sehingga menjadi jelas. Jadi jelasnya rambu-rambu karena Allah memberikan hidayah, bukan karena kita faham. Kalau faham bisa pura-pura tidak tahu, kan begitu. Hanya sekedar faham tapi tidak beri petunjuk Allah bisa dirubah. Pura-pura tidak, sebenarnya dia ngerti rambu-rambu belok kanan, cuman saya pengen terus, pura-pura nggak tahu. Oh kelewat, begitu. Pura-pura nggak tahu. Sengaja ngomong. Mungkin satu mobil diajak ngobrol biar nggak ngelihat rambu-rambu, biar kelewat. Kenapa? Saya pengen bawa ke toko seberang. Kalau ke toko segini, itu kan toko seberang sahib saya, biar belanja ke sana. Oh kelewat, ya Allah. Oh ya biar saja belok. Nah jahatnya. Kan bisa saja begitu. Begitu juga urusan-urusan kebaikan. Kita tahu itu kebatilan, kita pura-pura tidak tahu. Padahal kita mengerti itu keharaman. Sehingga tidak ada satu hamba yang mampu meninggalkan satu kemaksiatan kecuali karena ditolong oleh Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan tidak ada satu orang pun bisa melakukan satu kebaikan kecuali karena dipilih oleh Allah. Tidak akan bisa berderma 1.000 rupiah, tidak akan mampu sujud sekali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Maka hendaknya kita menyadari saat kita baca surat Al-Fatihah itu untuk ini. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamulah kami mengabdikan diri kami, dengan tenaga kami, dengan pikiran kami, dengan lesan kami, dengan apapun, dengan harta kami, dengan tata kami ya Allah. Kami ingin mengabdikan diri kami kepadamu ya Allah. Tapi kami tidak akan mampu mengabdikan dengan benar kecuali dengan pertolonganmu. Maka ya Allah, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan. Biar ditolong oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi waktu kita baca Fatihah ya sadar ya Allah, ini ya kan nasta'in, aku punya duit ya Allah, jadikanlah kami bisa berbuat baik dengan hartaku untuk nolong tetangga. Ya Allah, ponakanku gara-gara bapaknya kurang ajar sama saya, kenapa saya kok tidak peduli sama ponakanku? Dendam sama saudaranya, ponakannya ikut imbas.
Bisa saja semacam itu. Lah kita minta kepada Allah untuk melakukan kebaikan. Yang memberi petunjuk adalah Allah. Hidayah dari Allah. Kemudian dilanjutkan ini. Sehingga dengan hidayah ma'alim rambu-rambu menjadi jelas. Hidayah ma'alim menjadi jelas. Maka fikih itu hukum bisa dirubah-rubah. Fikih ada pendapat para a'immah, sehingga di dalam kita mengambil fatwa hukum, di saat ulama berbeda pendapat dalam hal yang boleh berbeda pendapat, sebab nanti hukum itu ada yang kita tidak boleh berbeda, yang sudah masuk wilayah ijma' atau urusan keyakinan, usul akidah nggak boleh berbeda. Tapi ada di sana yang boleh berbeda. Jika berbeda, boleh kita mengambil ini itu boleh saja, tapi catatannya jangan dengan hawa nafsu. Kalau ingin mengeluarkan fatwa, keluarkan dari kepentingan pribadi dan hawa nafsu, baru nanti akan menemukan kebenaran sejati. Sebab hawa nafsu dia fatwa untuk dirinya sendiri. Kata guru mulia kami adalah ukhruj min hadzi nafsik. Ingin membahas fatwa, kita bertanya suatu ketika, semoga kita bisa menjalankan. Kita sering ubtulina bil ba'dil as'ilah min. Kita ngadu guru, kita sering ditanya orang. Dan kita tahu ada beberapa pemahaman fikih-fikih itu. Gimana cara menyampaikan? Boleh makin sederhana. Ukhruj min hadzi nafsik. Ente keluar dari kepentingan pribadi ente bisa milih terbaik. Keluar dari kepentingan pribadi ente sudah. Ente akan bisa menemukan yang terbaik di antara pendapat para a'immah. Kita hawa nafsu, kita manusia sering di dalam memberikan fatwa, membela diri, membela ini kan hawa nafsu. Biarpun ini pendapat para ulama, tapi kalau ditumpangi hawa nafsu kita menjadi bermasalah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.